Lucy, rambutku udah panjang. Sepanjang mana lo, Sofani? Ntar ya, gue buka dulu ya. Tuh, ini rambut udah panjang. Tuh, panjang kan? Iya, coba dirapiin. Kita mau mulai sekolah minggu, Lausi. Sabar. Gimana caranya? Wah, Cantik kan? Mana yuk? Belum Rosu. oh iya. Udah cantik Rosunya. Ya, sekarang kita siap untuk bernyanyi bersama anak-anak. Rosu, kita udah mau ibadah loh. Iya. Kita sapa anak dulu ya. Ayo. Shalom anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, Rosu senang sekali bertemu kalian di sekolah minggu online kali ini bersama Rosu Fani dan Rosu Lucy. Senang bertemu lagi dengan anak-anak dalam ibadah online 19 Juli 2020. Oh ya, anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi pujian 3 lagu berturut-turut. Selamat pagi Tuhan, puji Tuhan, dan happy Yaya. Ya, Yes. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan, puji pagi hari, puji siang hari. Puji Tuhan, terus sampai malam hari. Puji Tuhan, puji pagi hari, puji siang hari. Puji Tuhan, terus sampai malam hari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pimpin dan menolong setiap kami. Biarpun kami di rumah masing-masing, Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan, saat ini kami mau ikut di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dan berkati kami di rumah kami masing-masing. Engkau pimpin kami di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tetap berdiri ya, tetap semangat. Kita mau nyanyi March Sekolah Minggu dan ayo-ayo ke sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh suka.
sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, silakan duduk. Anak-anak, pasti kamu sering dengar Papa panggil nama-nama kamu. Lalu, bagaimana kalau Papa panggil nama kamu? Apa jawab kamu? Iya, Papa. Iya, Mama. Benar anak-anak, Tuhan Yesus memanggil nama kita juga loh. Kita harus menjawab, ya, ya, ya. Seperti pujian ini, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak, ikutin gerakan Lause ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani Dia, melayani dengan setia sampai tuntas, sampai selesai, tidak setengah-setengah ya. Dengan firman Tuhan di hati kita, menolong kita untuk melakukan, maka kita akan bertumbuh, berbuah lebat dan memberkati banyak orang. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
puji Tuhan, hari ini kita semua bisa bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Sudah siap ya untuk ibadah? Saya mau ingatkan kembali, jangan lupa membawa Alkitab. Siapkan Alkitabnya. Ingat lagu, Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ya, Alkitab jangan lupa. Kita taruh di sampingnya. Jangan sembarangan diletakkan Alkitab kita. Saatnya kita siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup mata, semuanya anak-anak siap kita berdoa dengan sikap yang baik dan sopan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan begitu luar biasa memberkati kami. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami datang, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami bisa duduk diam, mendengar dengan baik, dan kami semua boleh belajar firman Tuhan dengan sikap yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tareng, lihat di depan Lause. Selain Alkitab, ada apa lagi? Nah, ada permainan Lego. Ini adalah Lego bisa dipasang seperti ini. Kecil-kecil tapi warna-warni, lucu sekali. Apalagi setelah dipasang akan terlihat seperti ini. Nah, anak-anak, Lause angkat sedikit ya supaya kalian lihat. Ini adalah karya keponakan Lause, namanya Joey. Lihat, tidak gampang untuk membuat ini. Sama seperti ini. Lihat, ini ada kapal perang. Seru ya. Ini juga karya Joey. Tidak ketinggalan. Ada lagi, lihat pesawat. Wah, luar biasa pesawat ini adalah karya anak Lause Jacob. Ya, luar biasa. Ada lagi. Ini juga ada kapal perang. Ini kelihatannya yang bikin cowok-cowok ya, semua kapal perang. Oke, tapi enggak apa-apa. Lause setelah melihat ini, ternyata ini dipasang tidak gampang anak-anak. Dia butuh waktu untuk menyusun, memasang satu persatu dengan setia. Kata setia ini seperti ini. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, pelan-pelan, harus fokus. Lakukan dengan tidak ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel, ini tidak akan menjadi seperti model ini, model yang Jacob bikin, atau helikopter pesawat yang kecil ini. Tidak, ini semua dibuat dari awal kecil, sederhana. Belajar dari awal sederhana. Kemudian kita akan bisa membuat lebih yang besar. Kenapa? Karena kita lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Ingat, setia kita butuh waktu, butuh usaha, tidak ngomel-ngomel, tapi lakukan dengan sukacita. Ya anak-anak, senang melihat ini? Senang, Jus juga senang sekali. Kita mau masuk dalam ayat hafalan hari ini. Siap untuk belajar ayat hafalan? Ya, siapkan Alkitab yang tadi Lause sudah katakan. Ya, kita buka sama-sama Alkitab Matius pasal 25 ayat 21. Lause buka lagi Alkitab ini sebentar. Semua siap? Buka. Nah, Lause sudah ketemu. Anak-anak sudah ketemu ayatnya? Sudah ya? Mami, papi, atau Koko, Cici boleh membantu adik-adiknya ya. Buka Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Matius pasal 25 ayat 21. Lause bacakan sekali ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Anak-anak, anak Tuhan ingin kita semua melayani Tuhan dengan setia. Betul?
dengan sungguh-sungguh, siapkan waktu kita lakukan dengan baik, kemudian Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, tugas yang akan lebih besar. Seperti apa? Saya kasih contoh yang simple, yang sederhana. Ada lagi. Kalian lihat ini apa? Pianika. Lihat touch-nya sedikit ya, masih sedikit, sederhana sekali. Terus ini anak ensemble, kelas ensemble anak Lause, ada satu yang belajar pianika dari sini nih, sederhana, simple. Kemudian setelah dia belajar terus menerus dengan tidak putus asa, dia usaha, dia lakukan. Anak-anak tahu luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Anak Lause ini sekarang sudah bisa bermain piano seperti ini, keyboard, touch yang lebih banyak bisa dia lakukan. Dengan touch yang begitu rumit pun dia bisa mainkan lagu itu. Sekarang anak-anak tahu, anak Lause yang kelas ensemble sekarang sudah lebih besar. Dia bisa membantu Lause mengerjakan tugas yang lebih besar, yaitu apa? Bisa bantu Lause jadi pemusik loh waktu kita ibadah. Luar biasa kan? Tapi ingat satu hal anak-anak, kita lakukan setia tapi harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Berdoa kita bersandar pada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, siap-siap kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Tetap Lause ambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 25. Nih Alkitab Lause ambil di Alkitab. Ingat anak-anak, setiap firman Tuhan yang dibawakan di ibadah semua berdasarkan Alkitab. Alkitab buku kesayangan kita anak-anak. Ya, Alkitab hari ini tentang perumpamaan. Matius pasal 25 ayat 14. Tentang perumpamaan. Seperti gambar ini, anak-anak lihat. Tuhan Yesus bersama banyak orang ya. Tidak sendiri. Tuhan Yesus bersama banyak orang. Tuhan Yesus ketika mengajarkan banyak orang, juga ada murid-muridnya, Tuhan Yesus senantiasa atau sering menggunakan perumpamaan. Anak-anak, perumpamaan tahu ya, contoh soal. Tuhan Yesus gunakan untuk apa? Supaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan akan mengerti, cepat masuk mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa? Kali ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan talenta, hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga, bagaimana pelayanan kita ketika kita di sorga. Tuhan akan lihat bagaimana setianya kita di pekerjaan di bumi ini. Ya, ada seorang tuan itu laki-laki ya anak-anak. Ya laki-laki. Tuan dia mau pergi jauh ke luar negeri. Dia panggil hamba-hambanya. Dia ada hamba-hambanya. Dia mau apa? Dia mau percayakan. Dia mau percayakan hartanya kepada hambanya sesuai kemampuan mereka masing-masing. Di dalam Alkitab mengatakan diberikan, dititipkan sesuai kemampuannya masing-masing. Sesuai apa yang bisa dilakukan masing-masing orang. Ya, hamba yang pertama datang, dititipkan 5 talenta. 5 talenta hamba yang pertama. Kemudian hamba yang kedua datang, diberikan, dititipkan 2 talenta. Berapa anak-anak? 2 talenta. Kemudian hamba yang ketiga diberikan juga, enggak ketinggalan, diberikan 1 talenta. Anak-anak tahu talenta itu apa? Talenta bisa diartikan uang. Hartanya, uangnya. Tetapi di dalam kegiatan kita, pelayanan kita, talenta juga bisa diartikan dengan kemampuan. Apa yang bisa kita lakukan? Kemampuan kita. Nah, hamba yang pertama ingat
5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta. Hamba yang ketiga 1 talenta. Hamba yang pertama yang dapat 5 talenta, juga hamba yang kedua terima 2 talenta. Di dalam Alkitab mengatakan apa anak-anak? Segera berangkat pergi untuk kerja, berusaha, segera. Artinya apa? Cepat-cepat. Tidak mau ketinggalan. Cepat-cepat dengan sukacita. Dengan gembira dia lakukan dengan baik. Apa yang dia lakukan? Nanti anak-anak akan tahu. Tapi anak-anak tahu nggak apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta? Lihat di gambar ini anak-anak, yang terima 1 talenta ini dia menggali lubang, digali lubangnya, terus apa? Dia talenta yang 1 itu yang dia terima, dia kuburkan. Anak-anak semua tanya sekarang, talenta 1 itu kalau dikuburkan saja, dimasukkan ke dalam tanah, apa yang bisa terjadi ya? Bisa mendapatkan tambahan talenta lagi enggak? Tentu tidak. Kalau talenta dikuburkan, terus bisa beranak cucu sendiri? Enggak, tentu tidak bisa. Tidak baik. Orang ini, hamba yang ketiga ini, malas. Gak mau usaha. Dia menganggap 1 talenta yang dia terima ini sedikit, kecil. Buat apa? Itu juga bukan milik saya. Ngapain? Akhirnya apa? Dia biarin aja dikuburkan. Anak-anak, ketika tuannya pulang, tuannya sudah pulang ini. Dia mau cek, dia mau lihat apa yang terjadi dengan hartanya. Apa yang ada dengan hartanya di hamba-hambanya ini. Kemudian dia panggil hamba-hambanya. Hamba yang ke-1 dengan gembira, Tuhan, saya ini lihat nih, 5 talenta sudah bertambah 5 talenta lagi. 5 talenta bertambah 5 talenta. Dia kerjakan dengan apa anak-anak? Setia. Dia kerjakan dengan sukacita. Dia memberikan waktunya untuk berusaha. Hamba yang kedua, anak-anak yang diberi 2 talenta, apa yang terjadi? Sama, dia datang, Tuhan sudah memberikan saya 2 talenta. Sekarang 2 ini sudah plus menjadi 2 dan menjadi 4 talenta. Ini Tuhan talentanya. Dia berikan kepada tuannya. Tuannya, menurut anak-anak tuannya senang apa sedih? Tentu ya anak-anak, tentu tuannya akan senang sekali, gembira sekali melihat talenta yang 5 jadi 5 lagi, 10, 2 ditambah 2 lagi menjadi 4. Wah, tuannya langsung mengatakan apa? Wah, hamba yang pertama dan kedua, kalian baik sekali. Sudah setia dalam hal kecil yang saya berikan. Sudah setia dan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Usaha itu ada. Kalian sudah setia. Nanti saya akan memberikan tugas perkara yang akan lebih besar lagi kepada kalian. Datanglah hamba yang ketiga. Dia tidak sedih, anak-anak. Dia datang dengan biasa-biasa saja. Dia datang, Tuan, nih 1 talenta yang Tuan titipkan kepada saya kembalikan kepada Tuan. Tuannya lihat 1 talenta, apakah bertambah 1 talenta? Tidak bertambah, tetap 1 talenta. Kenapa anak-anak? Karena dia tidak mengusahakan apa-apa hamba yang ketiga ini. Dia kuburkan talentanya dalam tanah. Tidak menghasilkan apa-apa. Baik gak? Ada hasil? Tidak ada. Bagaimana sikap tuannya menurut anak-anak? Ayo. Siapa yang tahu bagaimana? Apakah tuannya akan happy? Tidak. Tuannya sedih melihatnya. Wah, apa yang kamu lakukan sekarang? 1 talenta ini
Kenapa tidak ada menghasilkan apapun? Tuannya pun dengan menjadi marah dan berikan apa? Talenta yang satu ini berikan, kasih kembali kepada hamba yang pertama. Berikan kepada hamba yang pertama. Tuannya marah sekali. Di dalam Alkitab, anak-anak langsung mau bacakan apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga kemudian apa? Dikatakan, campakkan hamba itu ke dalam yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Anak-anak, Lause nggak mau loh. Seperti hamba yang ketiga, Lause nggak mau, bener Lause nggak mau. Lause mau terus berusaha, Lause mau terus setia melakukannya dengan baik. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarpun kecil, biarpun cuma 1 talenta, Lause mau loh kerjakan dengan sungguh-sungguh anak-anak. Supaya apa? Lause nggak mau talenta Lause kemudian diambil. Lause bisa melakukan apa ya? Oh, Lause bisa nyanyi loh anak-anak. Tapi suara Lause juga nggak bagus-bagus banget, Lause tahu. Tapi Lause mau belajar. Lause cari guru les vokal. Lause belajar vokal. Lause belajar nyanyi. Anak-anak juga bisa. Lause, saya nggak bisa nyanyi. Tapi saya bisa main pianika loh Lause. Sama ya seperti anak ensemble tadi. Bisa lah. Tapi sederhana cuma do re mi gitu. Gak apa-apa. Anak-anak belajar. Anak-anak Lause yakin kalian akan bisa melakukannya dengan baik. Dengan apa anak-anak? Terus berdoa kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan kita baik. Tuhan kita luar biasa. Akan menolong kita. Menjaga kita. Menyertai setiap apapun yang kita lakukan. Hal kecil, perkara kecil kita akan lakukan. Kemudian Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Sama seperti kita kembali ke ayat hafalannya. Jangan lupa anak-anak. Matius pasal 25 ayat 21. Langsung mau kita semua belajar menghafalnya ya. Dengan gerakan seperti ini. Matius pasal 25 ayat 21. Langsung ulang ya. Matius pasal 25 ayat 21. Semuanya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Anak-anak, bisa ulangi sekali lagi, ikut Lause pelan-pelan gak apa-apa. Lause akan lebih pelan lagi ya. Matius pasal 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Anak-anak sudah bisa menghafalnya? Mau coba sekali? Lause tidak ucapkan ayat hafalan. Ayat itu kata-katanya, tapi Lause akan bantu dengan gerakan. Semuanya kita sekali lagi ya. Lause tidak ucapkan ya. Anak-anak sendiri yang ucapkan ya. Dengan suara yang bagus. Gak apa-apa. Kadang-kadang bisa salah sedikit-sedikit. Gak apa-apa. Nanti kita ulang lagi. Gak usah takut ya, ini bukan ulangan kok anak-anak ya, kita belajar. Cuman Lause mau katakan, ketika kita menghafal tidak hanya cukup menghafal, tapi kita harus melakukannya. Kita melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3. Lause percaya sekali. Tadi Lause bilang salah sedikit gak apa-apa. Nanti kita akan terus ulang belajar. Ingat ayat hafalan firman Tuhan yang kita dengar hari ini.
kita lakukan. Tidak cukup menghafal, kita lakukan setiap hari. Kadang lupa berdoa, Tuhan akan ingatkan terus setiap firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran kita semua. Anak-anak, mari kita berdoa ya, kita tutup firman Tuhan kita ini dengan doa. Semuanya lipat tangan. Semuanya ayo, duduk yang manis, tetap lipat tangannya, dudukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang sungguh indah. Kami mau belajar Tuhan, biarpun kami masih kecil, kami mau belajar terus setia kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di rumah, sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mau bersandar pada Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah siapkan kotak persembahannya? Nih, yang seperti ini. Loh Sofani, ternyata anak-anak semua sangat kreatif. Bagus ya. Mereka membuat begitu indah. Nah, bagi anak-anak yang belum selesai, tidak apa-apa. Silakan lanjutkan dan ingat untuk difoto dan kirim ke Lause masing-masing. Yuk, kita lihat hasil karya kita bersama. Anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku tak kau selamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Anak-anak, kita mau berdoa untuk persembahan, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah mempersembahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Lanjut. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga,
kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan surga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi ingat anak-anak, tetap ingat firman Tuhan, tetap setia berdoa, dan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.